Sedangkan saya sendiri berpikir lebih dari itu. Sebenarnya dari kata domba itu banyak peluangnya. Bisa kita jabarkan dari berbagai macam. Misalnya kita dari ternak dombanya, dari hasil kotoran dombanya, dari urin dombanya kita manfaatkan buat pertanian. Terus peluang yang lain lagi, saya sebagai tukang cukur domba. Nah, kebetulan saya yang lebih saya tekuni di sini, saya di bidang cukur domba. Saya di bidang cukur domba, termasuk memproduksi bakalan domba dan juga untuk persiapan Lebaran Haji. Halo, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kamsirin di Family Beber Domba. Jadi saya mau sedikit menjelaskan kenapa saya memilih peluang bisnis di domba. Sebelumnya sebenarnya saya sendiri sudah berbagai macam usaha saya jalani. Saya sendiri dari wirausaha. Memang mungkin dari bibit dari saya dari awal, termasuk sebelumnya saya adalah peternak ayam potong saya. Waktu itu sudah sampai 3.000-an. Tapi zaman waktu itu masih gampang lah istilahnya. Kita masih bisa ngikuti dengan kahanan, bisa sedikit banyak masih punya kelebihan, bisa menjual keluarga. Cuman dari tahun ke tahun ternyata udah semakin sulit sekali untuk mendapatkan kelebihan atau keuntungan dari usaha tersebut. Makanya saya selalu berpikir kembali, apa yang kiranya banyak peluangnya. Nah, akhirnya yang saya pilih ke ternak domba. Ternak domba sudah saya awali sekitar hampir 4 tahun yang lalu. Tepatnya itu sekitar bulan Oktober 2017. Nah, ternyata di dalam peluang domba, ternak domba itu banyak sekali peluang-peluang bisnisnya. Banyak peluang-peluang usaha yang kita bisa dapat hasil dari peluang domba itu sendiri. Sedangkan kebanyakan untuk para peternak-peternak lain, termasuk peternak-peternak pemula, itu kebanyakan berpikir cuman saya dapat berapa untung dari domba. Misalnya saya pelihara 5 ekor domba atau 10 ekor domba dalam 1 tahun, mungkin dapat berapa rupiah nominalnya, demikian itu. Sedangkan saya sendiri berpikir lebih dari itu. Sebenarnya dari kata domba itu banyak peluangnya. Bisa kita jabarkan dari berbagai macam. Misalnya kita dari ternak dombanya, dari hasil kotoran dombanya, dari urin dombanya kita manfaatkan buat pertanian. Sedikit banyak mungkin bisa diuangkan buat membantu pemasukan. Mungkin dari hasil dombanya itu sendiri, dari akikoh dombanya, dari pakan dombanya. Pakan itu sendiri ada 2 macam, misalnya dari kita buat selasenya atau kita jual bibitnya. Yang lainnya lagi kita membuat konsentratnya atau kita membuat komplit pitnya. Seperti Pak Edi, maaf Pak Edi. Nah, itu termasuk seperti itu. Kalau saya sendiri untuk masalah pakan, saya sendiri nggak mampu, waktunya nggak mampu, dan saya sendiri memang nggak mampu. Itu berarti bukan pilihan saya. Tapi saya sendiri lebih cenderung ke ternak dombanya, dari hasil ternak dombanya. Jadi misalnya dalam satu periode musim panen itu sekitar 4 bulan bagi saya sendiri, 4 bulan. Karena siklus saya, setiap 4 atau 3 bulan, 3-4 bulan udah punya bakalan yang bisa kita capai. Nah itu saya dapat berapa ekor. Kita uangkan kira-kira dapat berapa rupiah. Misalnya itu bagi saya sendiri. Selanjutnya, untuk misalnya kita nggak jual, kita manfaatkan lagi ke jangka panjangnya. Misalnya untuk penyediaan hewan kurban. Itu termasuk saya juga sedikit banyak saya punya untuk persiapan hewan kurban. Terus peluang yang lain lagi, saya sebagai
tukang cukur domba. Nah, kebetulan yang lebih saya tekuni di sini, saya di bidang cukur domba. Saya di bidang cukur domba, termasuk memproduksi bakalan domba dan juga untuk persiapan Lebaran Haji, untuk Idul Kurban. Itu yang saya jalani. Nah, kalau trik-trik saya sendiri, kenapa saya pakai silase? Itu karena saya untuk mengatasi jadwal jam kerja saya. Karena saya lebih sering tidak di rumah. Saya lebih sering keluar. Misalnya dalam 1 minggu, bisa saja saya 4 atau 5 hari, saya itu keluar. Misalnya saya kasih makan hijauan langsung, saya rasa nggak mungkin. Saya nggak mungkin untuk mencukupi hewan saya. Makanya saya pakai silase. Itu yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Seperti itu, kiranya mungkin bisa menjadi motivasi kepada peternak lain. Nah, ternyata di acara ternak domba itu banyak sekali peluang-peluang usaha lainnya. Untuk para pemula, kalau bagi saya sendiri, saya sarankan kita bukannya bangga, kita mau punya peliharaan domba berapa. Tapi minimal kita tahu dulu, trik kita tuh tahu dulu, mau apa sebenarnya, tujuan kita pelihara domba itu apa. Misalnya kita mau penggemukan, atau mau breeding, atau apa, itu bagi para pemula. Satu itu, kunci masalah itu. Nah, satu yang berikutnya, jangan pernah merasa malu ataupun gengsi untuk belajar ke peternak-peternak senior lainnya. Jadi setidaknya tahu triknya gimana agar punya hasil dari usaha domba tersebut. Kita mau misalnya, saya paling enjoy mau saya ternak, saya ambil breeding, ya gimana supaya kita breeding berhasil, minimal itu. Kalau kita mau penggemukan, nah gimana supaya penggemukan itu berhasil. Jangan merasa mampu dulu. Saya yakin, saya juga pernah mengalami. Orang yang pada senior, yang sudah pada di atas, saya yakin juga pernah mengalami kegagalan di ternak domba. Tapi mereka tidak pernah puas dengan hasil mereka dapatkan. Akhirnya mereka kebiasaan saya, sudah biasa saya alami. Untuk hasil ternak saya sementara ini masih saya pasarkan untuk di sekitar saya sendiri. Ya kalau mungkin dari teman-teman wilayah Jogja udah ada yang sampai tempat saya. Tapi untuk wilayah terlalu jauh, mohon maaf, saya belum mampu. Bukan tidak mau, saya belum mampu karena keterbatasan waktu saya untuk melayani. Tapi kalau untuk cukur domba, itu pun dimanapun tempat, insya Allah saya mampu melayani. Jadi saya tidak harus mengharuskan cuma di sekitar Jogja.
bahkan sampai Solo atau manapun, saya tetap berusaha untuk melayani dengan semampu dan sewaktu saya bisa. Untuk biaya cukur domba itu ada kriteria tersendiri. Misalnya untuk bakalan itu sebenarnya standarnya cuma 10.000 satu ekor. Kalau indukan udah lain lagi, untuk pejantan udah lain, dan merino itu udah lain. Karena setiap domba itu ada permasalahan sendiri. Terutama kalau merino itu nggak bisa kita pakai clipper besar. Terutama dia harus pakai clipper kecil. Itu tantangan tersendiri. Jadi misalnya untuk bakalan saya 1 jam bisa 6-8 ekor. Merino itu paling 1 jam cuma dapat 2 ekor. Nah itu kenapa harganya berbeda, itu permasalahannya. Terutama atau mungkin indukan. Karena kalau bakalan saya 6-8 ekor, indukan paling 4 ekor. Nah, mungkin saudara-saudara bisa mengalkulasi, kalau misalnya 6 ekor kalikan 10.000 dan 60.000, kalau misalnya cuma 3 ekor dikalikan misalnya 15.000, cuma 45.000. Saya cuma dapat 55.000 1 jam. Itulah tingkat kesulitannya. Kenapa harga itu dibedakan, tidak bisa ditapol rata. Satu itu. Yang keduanya itu tergantung jumlah juga. Misalnya untuk radius dari tempat saya butuh perjalanan 1 jam. Nyata yang saya cukur cuma 2 ekor. Saya tidak mungkin ngasih harga sama dengan 15.000 misalnya indukan. Karena waktu yang saya gunakan untuk perjalanan udah terlalu jauh. Biayanya beratnya justru berat di ongkos jalan. Demikian makanya kita tidak bisa pukul rata dengan harga tersebut. Tapi misalnya ada 30 ekor atau 50 ekor, ya saya maklum lah. Misalnya perjalanan 1 jam saya ngalahkan untuk sebagian buat beli bahan bakar saya, meluangkan waktu saya masih bisa maklum, tidak masalah. Demikian perjumpaan saya dengan saya sendiri. Bila ada salah dan kilaf saya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mohon like dan subscribe-nya supaya bisa untuk menayangkan video-video berikutnya. Semoga bermanfaat saudara dimanapun berada. Selamat sore dan sampai jumpa kembali.